Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk kita baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan di hari ini. Sebelum kita masuk ke dunia kerja kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan di hari ini. Engkau telah bangunkan kami dengan kesehatan, kekuatan yang baru, semangat yang masih kami miliki untuk melangkah di hari ini. Terima kasih untuk penjagaan dan berkat-Mu di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan karena itu firman Tuhan akan kami baca, kami dengar, kami renungkan. Kiranya Engkau mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Satu ayat di 1 Korintus 15 ayat 2 dikatakan begini. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Rasul Paulus menegaskan bahwa Injil itu bukanlah perkataan manusia. Bukan ide manusia. Tetapi merupakan firman Tuhan, kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang percaya. Saudara bisa lihat itu di Roma pasal 1, 16 dan ayatnya yang ke-17. Nah, banyak orang Kristen yang salah mengerti tentang ayat ini. Mereka beranggapan apabila sudah rajin ke gereja dan mendengarkan berita Injil dan khotbah firman Tuhan, ya, mereka pasti akan selamat. Saudara, itu ada benarnya, tapi tidak seluruhnya benar. Perhatikan apa yang kita baca di 1 Korintus 15 ayat yang kedua. Saya akan bacakan kembali. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Ya kan? Injil itu adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Demikian di Roma pasal 1, 16 dan 17. Ya, di sini katakan oleh Injil itu kamu diselamatkan. Itu masih koma, belum titik. Ya, ada kalimat selanjutnya, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Jadi harus berpegang teguh pada Injil. Harus hidup berpadanan dengan Injil itu. Injil tidak dapat menyelamatkan hidup seseorang, dengar baik, bila orang tersebut tidak berpegang teguh pada Injil dan tidak percaya. Yang dimaksud berpegang teguh pada Injil artinya seluruh pola hidup kita dilandaskan pada Injil. Pola hidup selaras dengan kebenaran Injil. Kapan saja dan dimanapun berada, perkataan dan perbuatan kita senantiasa sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ini berbicara tentang ketaatan melakukan firman Tuhan. Berpegang teguh pada Injil berarti pula kita menerima firman itu bukan sebagai perkataan dari manusia, melainkan berasal dari Tuhan sendiri, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kalau saudara baca di sana di 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi kita harus mengerti jikalau benar kita berpegang teguh pada firman Tuhan, kita akan percaya sungguh-sungguh bahwa semua yang dikatakan dan tertulis dalam Alkitab adalah perkataan Tuhan sendiri, isi hati Tuhan sendiri. Karena itu
kita akan menaatinya. Iya kan? Ya, kecuali kalau kita nggak percaya, maka kita tidak taat. Ya, kalau kita percaya, ya berarti harus kita taat. Ya, taat melakukan apa yang tertulis di dalam Injil. Karena menyadari bahwa Injil adalah firman Tuhan, maka kita pun akan berkomitmen untuk menyediakan banyak waktu untuk membaca, meneliti, dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Seperti yang dilakukan oleh Ezra, ya kan? Di Ezra pasal 7 ayat 10, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan juga menasehati Yosua untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam. Kalau saudara baca di Yosua pasal 1 ayat 8. Nah, Injil menyelamatkan orang yang percaya karena Injil memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran dan percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tanpa ketaatan melakukan firman Tuhan dan percaya kepada Kristus, tidak mungkin kita mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih, Injil menuntun kita kepada kebenaran. Ya, kita percaya itu adalah firman Tuhan, maka kita harus taat. Apa yang tertulis kita lakukan. Amin. Kiranya hari ini dimanapun kita pergi berada, dalam kesibukan apapun kita bukan saja menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami diingatkan, jikalau kami sungguh-sungguh percaya kepada Injil, karena Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan, maka kami pun memiliki hati yang taat melakukan Injil tersebut. Berikan kami kekuatan, bukan saja untuk mendengar, tapi terutama melakukannya dalam kehidupan setiap hari, sehingga kami disebut orang-orang yang berbahagia. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka pergi berada, pertolongan, perlindungan Tuhan sempurna atas mereka di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami